saya punya jargon. Nah, kalau misalkan nanti saya bilang, Najis, jawab ya, juara, juara, juara. Siap ya Bapak Ibu? Kita mulai ya. Najis, juara, juara, juara. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif. Ya, silakan boleh masuk Bapak Ibu. Oh, Ibu semua ya, mangga. Silakan duduk. Ya, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan untuk mengikuti aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah tercinta kita, SMA Negeri 1 Cilimus. Saya ucapkan mohon maaf ya Bapak Ibu, di sini saya tidak bermaksud ingin menggurui Bapak Ibu, tapi di sini saya ingin mengajak berkolaborasi dengan Bapak Ibu untuk membahas tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Mungkin kita langsung saja ya Bapak Ibu untuk mengefektifkan waktu. Budaya positif. Nih, budaya positif itu apa sih Bapak Ibu? Budaya positif itu merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sebagai seorang pendidik dan atau pimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah ya, bagaimana Bapak Ibu dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah selama ini? Ada yang mau memberikan pandangannya Bapak Ibu? Kira-kira bagaimana sih kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Ya, silakan berikan, boleh. Memberikan contoh yang positif agar berusaha untuk bersikap positif agar lingkungan kita juga positif. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, boleh Ibu Nuni. Mungkin memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap peserta didik agar bisa maju lebih semangat lagi dalam belajar. Apresiasi ya. Baik, mungkin dari beberapa jawaban rekan guru semua itu sudah betul ya, bahwa untuk menciptakan budaya positif itu atau suasana positif itu ternyata kita sebagai gurunya nih yang harus jadi role modelnya atau leader by example untuk anak didik kita. Jadi dengan kita berperilaku yang baik, mengikuti disiplin positif di sekolah, insya Allah nanti akan jadi teladan yang akan ditiru oleh anak didik kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk konsep inti budaya positif itu ternyata ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama itu perubahan paradigma baru, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Perubahan paradigma belajar. Nah, kalau dulu Bapak Ibu, ternyata kita itu pernah mengalami mengajar dengan keadaan teacher center ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ya, di mana guru itu adalah center dari pendidikan. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu di pembelajaran dengan paradigma baru itu pembelajarannya dengan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdifferensiasi
disesuaikan dengan kebutuhan murid untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Di kurikulum Merdeka itu pembelajaran sekarang bukan lagi teacher center tapi student center, di mana guru itu hanya berfungsinya untuk menjadi fasilitator. Kalau menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun semua kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya, sehingga anak tersebut itu mampu mencapai kebahagiaannya. Seperti itu. Jadi tugas guru itu hanya menuntun. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsinya seperti apa? Bahwa guru itu mampu mengontrol muridnya. Yang kedua, guru itu ketika memberikan penguatan positif pasti efektif dan bermanfaat. Padahal di kenyataannya tidak semua penguatan positif itu bisa diterima oleh anak. Kenapa? Karena setiap anak itu ternyata memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Lalu ada juga miskonsepsi tentang bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ternyata kritik dan membuat rasa bersalah itu tidak semuanya mampu menguatkan karakter anak. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Guru itu berhak memaksa muridnya. Kamu harus seperti ini, murid harus mengikuti. Nah, ini adalah miskonsepsi. Yang betulnya seperti apa Bapak Ibu? Di sini ada perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana jika realitas kebutuhan kita sama, ternyata realitas kita berbeda. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita harusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal di teori kontrol itu semua perilaku ternyata memiliki tujuan. Ya. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya di teori kontrol itu harusnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Itu fakta ya Bapak Ibu ya. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, padahal seharusnya adalah melakukan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Lalu model berpikir menang kalah, seharusnya itu di teori kontrol model berpikirnya menang-menang, jadi lebih ke mencari solusi bersama, seperti itu. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ke disiplin positif. Tadi tentang paradigma belajar ya. Di disiplin positif ini adalah salah satu cara untuk menghasilkan sebuah budaya positif tentunya. Adanya budaya positif itu di dalamnya harus ada disiplin positif. Di sini secara pengertian disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang diharapkan muncul dalam diri siswa, yaitu profil belajar Pancasila. Ya, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, itu adalah disiplin positif. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, ternyata anak didik kita itu ketika berperilaku itu pasti memiliki motivasi yang berbeda-beda. Kita lihat ya Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan. Bila di sekolah Bapak Ibu tidak ada aturan yang memberikan surat teguran
murid? Tentu jawabannya iya, akan tetap mengajar tepat waktu, karena kita sebagai pendidik otomatis ketika sudah menjadi pendidik, berarti tanggung jawab kita kan harus mengajar gitu ya, dan harus memberikan contoh juga kepada peserta didik. Jadi otomatis dengan kita datang tepat waktu, dan memang itu udah tanggung jawab kita gitu. Makasih. Terima kasih jawabannya Bu Linda, betul sekali ya. Saya yakin jawaban Bapak Ibu semuanya sama, karena di sini alhamdulillah guru-guru di SMA Cilimus itu guru-guru yang sangat bertumbuh kedisiplinan ya. Masya Allah. Nah Bapak Ibu, tadi di awal saya sebutkan bahwa ternyata motivasi perilaku manusia itu berbeda-beda. Di sini ada 3 jenis motivasi. Yang pertama itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi jawaban dari Bu Linda kira-kira masuknya ke motivasi yang mana? Motivasi internal ya, ini sudah bagus sekali ya. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, contohnya seperti apa? Misalkan anak-anak datang pagi ke sekolah, buru-buru kan tuh, mereka menghindari bodyguard, takut ketemu bodyguard di depan, makanya mereka lari-lari untuk menghindari hukuman seperti itu. Lalu untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, anak itu bersemangat untuk belajar ketika mendapatkan hadiah dari gurunya. Nah, padahal kalau kita pelajari lebih lanjut ya, dengan adanya penghargaan dari orang lain itu atau imbalan, kecenderungan motivasinya itu hanya sebentar. Jadi ketika tidak ada penghargaan ya udah tidak ada motivasi lagi. Makanya yang paling betul motivasi internal ya Bapak Ibu. Nah, motivasi tadi untuk menghindari hukuman itu ternyata levelnya ada di tingkat rendah. Sedangkan motivasi untuk mendapatkan imbalan ini satu tingkat di atas motivasi pertama. Lalu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya itu bersifat internal, datang dari diri sendiri. Seperti itu. Nah, ini konsep disiplin identitas gagal. Konsep disiplin identitas gagal itu adalah dengan hukuman dan penghargaan tadi. Hukuman itu pasti menghasilkan sesuatu yang gagal. Kenapa? Karena menyakitkan Bapak Ibu. Terus biasanya ada rasa tidak nyaman dan murid pun menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan juga sama. Kadang kalau kita memberikan penghargaan di kelas, misalkan yang karyanya bagus mendapatkan coklat, itu kadang timbul rasa iri, kecemburuan sosial dari teman-temannya. Makanya untuk hukuman dan penghargaan ini bisa dikatakan konsep disiplin identitas gagal. Selanjutnya konsep disiplin identitas berhasil itu yang seperti apa? Yang konsekuensi dan restitusi. Jadi anak itu terus diberikan penguatan tentang peraturan di sekolah kita itu seperti apa. Jadi nanti akan timbul rasa dalam dirinya untuk taat menaati peraturan. Lalu dengan restitusi, di sini anak itu dengan restitusi bisa tumbuh rasa tanggung jawab dengan sendirinya dan lebih bersemangat lagi memperbaiki kesalahan. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, diharapkan setiap warga di sekolah itu memiliki motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang menjadi disiplin positif tadi ya, karena motivasi berperilaku bersifat internal bukan eksternal. Itu untuk motivasi. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada kaitannya dengan motivasi tadi ya. Di kebutuhan dasar manusia, manusia itu ternyata memiliki
perilaku yang berbeda-beda tergantung dengan kebutuhan apa sih yang ingin mereka dapatkan. Jadi anak itu berperilaku sebetulnya karena ada kebutuhan yang ingin mereka capai, seperti itu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Nah, di sini ada kasus Bapak Ibu, Bu Rika. Ada kasus Ibu Rika. Ibu Rika guru wali kelas 12-9 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Lucky. Beberapa anak telah mengeluhkan Lucky yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Rika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Lucky melakukan hal itu? Ada yang mau sedikit memberikan pandangannya? Kira-kira Lucky itu sebetulnya sedang menginginkan kebutuhan apa sih sampai harus mengambil makanan teman-temannya? Ya, boleh? Siapa? Oh, boleh. Makanya saya mengalami. Oh iya. Silakan Bu Adit. Pertama kali pasti saya mewawancarai dulu Lucky ya, saya tanya dulu apakah betul Anda melakukan hal tersebut. Kalau saya kira-kira sepertinya Lucky ada beberapa kemungkinan melakukan hal tersebut. Di antaranya mungkin lapar, lalu jahil, Ya, lalu uangnya habis, ya bisa jadi. mencari perhatian biasanya. Iya, ya kalau anak sekolah seperti itu ya. Ya. Yang bisa terjadi. Oh, iya, iya. Terima kasih Bu Adit. Ada lagi yang mau mengungkapkan pandangannya? Ya, silakan Bu Yuli. Boleh. Mungkin sama aja ya Bu, terkadang anak itu melakukan hal yang melanggar itu ada banyak faktornya gitu ya yang saya hadapi ya. Salah satunya mungkin dari dirinya yang ingin diakui oleh teman-temannya gitu kan. Kadang anak tuh merasa ini loh saya gitu, jadi mungkin dia melakukan hal-hal yang tidak disukai temannya. Atau mungkin salah satunya salah yang lainnya mungkin mungkin yaitu karena mungkin keadaan ekonomi keluarganya, tapi dia itu tidak mau teman-temannya itu tahu tentang keadaannya dia karena mungkin gengsinya anak SMA ya Bu ya, gengsinya luar biasa gitu ya. Mungkin banyak hal faktor yang membuat dia seperti itu. Kalau kita sudah mengetahuinya, mungkin kita sebagai wali kelas ya, sebagai orang tua mereka di sekolah, mungkin kita memberikan solusi apa yang terbaik untuk dirinya, karena bagaimanapun teman-temannya itu adalah keluarga dia di sekolah gitu. Tidak mungkin dia menyakiti keluarganya yang di sekolah. Mungkin cukup. Iya, terima kasih luar biasa sekali jawabannya. Ya, betul sekali ya Bapak Ibu. Ketika kita dihadapkan dengan anak didik kita di kelas, ini juga pengalaman saya ya. Sebelum saya ikut CGP itu, saya punya murid namanya bukan Lucky, namanya Haikal. Ada temannya Lucky, kebetulan satu kelas, dan itu memang benar terjadi. Dia itu sering sekali mengambil makanan punya temannya. Saat itu saya sangat marah sekali. Kenapa dia itu selalu mengambil makanan punya temannya, padahal itu tuh makanannya memang makanan yang tinggal satu-satunya untuk temannya. Makanya teman-teman di kelasnya itu sering komplain kepada saya. Saya saat itu menanggapinya ya udah, Lucky itu Haikal itu anak yang tidak bagus, anak yang anak yang nakal seperti itu. Bahkan sampai saya menyerahkannya ke guru BK. Tapi setelah saya belajar di pendidikan guru bergerak, saya baru sadar, oh ternyata setiap anak itu ketika berperilaku itu ternyata pertama ada motivasinya, dan yang kedua ternyata untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tadi dengan kasus Lucky, sebetulnya Lucky itu ketika dia lapar dan orang tuanya tidak membawanya bekal, maka kebutuhan
Luki tadi apa? Bertahan hidup. Jadi bisa memungkinkan ya dari kasus ini Luki itu membutuhkan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Lalu yang kedua, bisa saja Luki itu merasa senang karena dengan berharap temannya itu memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakannya pada guru dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Nah, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Luki itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, bisa jadi juga jika dia berharap temannya menjadi takut dengan dia menuruti keinginannya, maka sebetulnya Luki itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Saya jeger ya di kelas, seperti itu. Lalu bisa juga jika dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia mencoba makanan temannya yang beraneka ragam, maka Luki itu sebetulnya sedang memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dan yang kelima, bisa saja alasan Luki jika dia melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menuruti dia tentunya ekspresi teman-temannya itu lucu menurut dia, maka berarti Luki itu sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi seluruh perilaku yang dilakukan murid itu pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Nah, sebagai seorang guru, kita harus mengetahui apa kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi setiap murid dalam setiap perbuatan mereka, tanpa menghakimi murid itu benar atau salah. Seperti itu. Itu adalah kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Ya, kita speaking dulu. Farid, mari kita speaking supaya tidak ngantuk di siang hari ya. Oke. Yuk, kita berdiri semua Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu speaking Marina menari? Saya bisa. Marina itu saya. Marina. Ketika menari, tangannya dikesampingkan. Marina menari di atas, tangannya ke atas. Lalu menara. Menaranya di kepokan. Lalu ada satu lagi seperti ini. Yang ini merana. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina. Nah, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf kalau suara saya jelek ya. Ibu Nuri mau menggantikan saya? Tidak bisa. Nanti saya akan coba berusaha menyanyi sebagus mungkin ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu yang memperagakan gerakannya. Ya, semoga Bapak Ibu fokus ya. Ya, semangat paling. Semangat. Oke. Kita mulai ya Bapak Ibu. Marina menari di atas merana. Iya. Mana Bapak Ibu mana ya? Ya. Marina merana di atas menara. Pak Taunya yang paling semangat loh. Ya. Menari Marina di atas menara. Di atas menara, di atas Marina. Marina menara. Menara ya. Di atas menari. Marina merana.
perilaku itu ternyata kita itu harus dihadapkan dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang seperti apa sih yang harus dilakukan oleh seorang guru? Di antaranya ada penghukum, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Nah, mungkin nanti kita bahas satu-satu ya. Guru pada posisi penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik, Bapak Ibu. Orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid lebih dalam lagi. Sedangkan guru pada posisi teman tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui ajakan atau persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Yang ketiga, guru pada posisi pemantau itu berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Itu untuk pemantau ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, guru pada posisi pembuat rasa bersalah ini biasanya akan bersuara lemah lembut seperti saya, Bapak Ibu. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, dan murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang sekelilingnya yang disayanginya ya. Lalu yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti itu. Di sini ada kasus, nah ini yang sangat familiar sekali di sekolah kita setiap hari Senin ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga sering menjumpai murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Tadi posisi kontrol teman itu rata-rata lebih ke persuasif ya. Biasanya nih, guru dengan posisi kontrol murid itu cenderung akan mengatakan seperti ini ketika muridnya tidak memakai atribut. Ah, kamu lagi, jangan gitu dong, ayo gabung dengan yang lain, untung ada ibu. Kamu bawa lagi HP, udah sini sama ibu aja diamankan HP-nya. Nah, itu adalah posisi kontrol teman. Ada yang suka seperti itu? Oh, itu. Ada juga posisi kontrol penghukum. Nah ini, tadi peraturan sekolah berdiri di barisannya. Seperti itu posisi penghukum. Lalu ada posisi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya apa? Nanti saya cek poin kamu sudah berapa. Nah, itu. Itu pemantau ya. Lalu pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Ya, itu adalah pembuat rasa bersalah. Lalu yang terakhir manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu ya? Apa kira-kira pendapatmu bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Nah, itu posisi kontrol manajer. Jadi lebih berdiskusi dengan siswa, kira-kira solusinya apa untuk menghadapi kesalahan yang dia perbuat. Seperti itu. Kita lanjutkan ke 5 posisi kontrol. Nah, ternyata Bapak Ibu, posisi kontrol guru yang paling ideal dan disarankan untuk membimbing murid itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di posisi ini guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Nah, tujuan dari posisi ini itu agar murid dapat berefleksi atas tindakannya sehingga membuat murid belajar dari kesalahannya dan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, itu adalah 5 posisi kontrol guru. Sama saya juga Bu, kalau dulu itu lebih ke posisi mana ya? Kalau saya mungkin posisi sama pemantau seperti Bu Rika ya. Jadi anak itu lebih ditekankan kepada peraturan yang sudah ada. Ya kalau melanggar ya ada konsekuensinya. Itu pemantau ya. Tugasnya memantau perilaku anak. Nah, untuk menjadi seorang manajer itu ternyata hal yang sangat sulit sekali. Bahkan guru BP sendiri ya Bu Ika ya, itu
itu kadang kewalahan kalau menghadapi perilaku murid. Nah, untuk menjalankan posisi kontrol manager itu memang butuh kesabaran yang luar biasa. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Di materi selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk membentuk anak didik kita itu supaya terus memegang disiplin positif. Untuk keyakinan kelas secara pengertian ya, itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang diyakini bersama antara guru dan murid, berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang akan diterapkan di lingkungan kelas dan sekolah. Nah, keyakinan kelas itu ternyata berbeda dengan peraturan kelas. Ada yang mau memberikan pandangannya, apa sih perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Oh, boleh, silakan Bu Yulian. Ya, terima kasih Bu Sinta. Menurut saya perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan itu berbeda ya, karena keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kolaborasi antara guru dengan murid, sehingga nanti di kelas itu dapat menerapkan lingkungan positif dengan nilai-nilai kebajikan yang ada yang sudah disepakati di satu kelas itu. Sedangkan kalau peraturan itu lebih dibuatnya itu satu arah. Misalnya udah dibuat dulu aja, atau dibuat dari salah satu pihak pemangku kepentingan, misalnya kepala sekolah dan jajarannya. Seperti itu Bu Sinta, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Betul sekali ya Bapak Ibu. Untuk peraturan dan keyakinan kelas itu ternyata dua hal yang sangat berbeda. Untuk peraturan itu biasanya hanya dibuat oleh satu orang atau bersifat satu arah. Contohnya misalkan Pak Alif membuat peraturan di kelas matematikanya, dilarang ngobrol saat pelajaran matematika. Nah, itu bisa dirubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harus disepakati antara Pak Alif dengan anak-anak di kelas. Dan kalimatnya pun bisa dirubah menjadi kalimat yang lebih positif, misalkan dengan kalimat saling menghormati dan menghargai ketika pembelajaran, seperti itu. Atau misalkan di kelasnya Bu Elis membuat peraturannya itu dilarang membuang sampah di kolong meja misalkan, atau dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu bisa dibuat keyakinan kelasnya, misalkan dengan kalimat jagalah kebersihan di lingkungan kelas, seperti itu ya. Nah, ini untuk keyakinan kelas. Pembentukannya itu biasanya lebih abstrak dari peraturan ya Bapak Ibu, dan biasanya sedikit saja agar mudah diingat, dan berupaya tadi pernyataannya itu bersifat universal, terus sesuai dengan kondisi kelasnya agar mudah diterapkan, lalu dibuat dengan bentuk yang positif dan semua warga kelasnya ikut terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Nah, di sini ini dokumentasi pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas saya di 12.9. Di sini awalnya anak saya suruh untuk coba tuangkan peraturan apa yang ingin Anda sepakati di sini. Jadi semuanya menuliskan, dan nanti setelah terkumpul disortir mana yang sesuai dengan kondisi kelas dan mana yang tidak, lalu dibuatlah keyakinan bersama antara saya dengan anak-anak semua, seperti itu. Nah, diharapkan setiap warga di kelas itu melaksanakan keyakinan kelas ya Bapak Ibu, dan selalu meninjau kembali apakah keyakinan tersebut itu perlu diperbaharui atau tidak, dan sehingga disiplin positifnya bisa terwujud. Kalau misalkan nanti setelah proses ada yang perlu ditambahkan, bisa ditambahkan di keyakinan kelasnya masing-masing. Nah, keyakinan kelas itu ternyata ada kaitannya Bapak Ibu dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa sih? Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, untuk segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya. Ada validasi tindakan, yang pertama itu ada menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan tahap ketiga ada menanyakan keyakinan.
Kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Di proses menstabilkan identitas itu tahapan awal ya. Itu biasanya untuk mengubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi sukses. Nah di sini biasanya guru itu ketika berproses menstabilkan identitas itu biasanya berkata, nggak apa-apa nak, berbuat salah itu manusiawi. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Nah itu fungsinya untuk apa sih harus seperti itu? Untuk mendinginkan suasana supaya si anak itu tidak down duluan seperti itu. Nah setelah menstabilkan identitas, kita lanjutkan ke tahapan yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah. Nah di tahap ini kita harus memahami tadi kebutuhan dasar anak. Kebutuhannya apa sih sehingga dia melakukan hal seperti itu? Dan di sini biasanya guru itu mengatakan, nah, ibu yakin kamu pasti punya alasan mencontek, misalkan ya. Coba keluarkan alasan kamu apa? Ibu ingin dengar. Nah, nanti si anak itu menjelaskan, maaf bu, alasan saya mencontek ini karena ini. Nah itu adalah validasi tindakan yang salah. Baru nanti si guru itu menanyakan lagi kepada anaknya, hal tersebut salah atau tidak. Nah nanti akan muncul dalam dirinya, oh iya ternyata saya itu salah. Baru ke tahapan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah ini pentingnya keyakinan kelas tadi. Di proses menanyakan keyakinan, murid itu akan diberikan pertanyaan bermakna agar dapat memunculkan motivasi secara intrinsik. Nah ini mengaitkannya dengan keyakinan dengan tindakan yang salah. Biasanya guru itu mengatakan, nah apa sih nilai yang kita percaya di sekolah ini? Atau nah kesepakatan kelas apa sih yang sudah kita buat selama ini? Nanti dikaitkan dengan kesalahannya. Nah apakah dengan mencontek itu sudah benar? Sudah sesuai dengan kesepakatan? Kalau tidak sesuai dengan kesepakatan, si anak itu disuruh mengemukakan kira-kira untuk memperbaiki permasalahan itu apa. Jadi anak itu diberikan dorongan untuk gurunya untuk mengatasi sendiri permasalahannya itu apa. Nah seperti itu. Sehingga dengan adanya segitiga restitusi ini, si anak itu dapat menyelesaikan permasalahan dengan melibatkan dua arah antara guru dengan siswanya. Selain itu diharapkan akan timbul dalam dirinya untuk terus mengindahkan nilai-nilai kebajikan dalam setiap tindakannya. Jadi harus dari dalam diri. Kesadarannya harus dari dalam diri, seperti itu. Nah, Bapak Ibu di sini ini salah satu segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Identitas Bapak Ibu. Nah ini validasi tindakan yang salah. Menanyakan alasan kepada murid. Nah ini yang terakhir, menanyakan keyakinan Bapak.
Nah itu mungkin Bapak Ibu sedikit contoh dari penerapan segitiga restitusi. Berat ya Bapak Ibu, berat sekali seperti berat badan saya. Tapi ternyata di pendidikan sekarang itu dibutuhkan hal seperti itu. Jadi ketika kita itu dihadapkan dengan anak, ternyata cara menyelesaikannya itu seperti itu Bapak Ibu, dengan menggunakan segitiga restitusi. Dan diharapkan tadi nilai-nilai kebajikan dalam dirinya itulah yang akan muncul dengan sendirinya. Oh, ternyata memang saya yang salah. Saya harus memperbaikinya seperti ini. Dan diharapkan dengan tidak ada paksaan, tidak ada sanksi ataupun ancaman, anak itu sudah dengan sendirinya sadar tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di aksi nyata diseminasi hari ini. Ya, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Saya ucapkan mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena saya aslinya introvert Bapak Ibu. Sulit sekali berbicara dengan sangat lancar di depan. Jadi saya mohon kemakluman Bapak Ibu apabila banyak kekurangan Bapak Ibu. Nah, saya boleh meminta sedikit refleksi dari Bapak Ibu, kira-kira apa sih yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari diseminasi hari ini, atau apa sih yang Ibu rasakan? Ngantuk? Selain ngantuk ya? Ya, ada yang mau memberikan refleksinya Bapak Ibu? Oh boleh, Bu Yulian? Enggak. Terima kasih banyak Bu Sinta yang telah memberikan banyak ilmu ya siang hari ini tentang budaya positif, apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan budaya positif itu di sekolah. Dengan mengikuti diseminasi ini ternyata saya masih banyak sekali kekurangan ya Bu Sinta ya, terutama tadi ketika menerapkan posisi diri saya sebagai posisi kontrol. Ya, kadang-kadang saya itu ya memang jujur ya, kadang menerapkan sebagai teman, sebagai pemantau, dan kadang juga tanpa saya sadari, saya juga pernah menerapkan sebagai pengontrol, pembuat merasa bersalah. Ya, tanpa saya sadari, jujur itu pernah saya lakukan. Jadi saya masih harus banyak belajar bagaimana saya menerapkan diri saya untuk mencapai posisi manajer, karena itu posisi yang sangat susah sekali ya, tapi semoga nanti dengan kedepannya dengan semakin banyak belajar saya bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Dan yang terbaru lagi, saya mendapatkan banyak ilmu dari Bu Sinta tentang pemanfaatan segitiga restitusi yang baru saya temui sekarang ya Bu Sinta ya. Jadi sebenarnya dalam penyelesaian masalah itu dengan penerapan segitiga restitusi itu sudah sangat baik sekali ya. Jadi kita tidak langsung menjustifikasi anak atau langsung gimana memberikan hukuman, tapi ternyata ada alur-alurnya, ada jalannya, sehingga anak itu menemukan apa kesalahan dia sendiri dan bagaimana dia memberikan solusi atas apa yang telah dia perbuat. Begitu Bu Sinta, terima kasih sekali atas ilmunya pada siang hari ini. Terima kasih Bu Yulian. Ada lagi yang mau mencoba memberikan refleksi? Ya, boleh, silakan Bu Yuli. Pak Tony mau ngomong? Ya, Bu Yulian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga buat Bu Sinta atas ilmu-ilmu dan informasi yang disampaikan. Apa ya, mungkin selama ini terkadang kita bingung ya Bu sebagai guru gitu menghadapi anak yang bahasa kasarnya tidak sesuai dengan keinginan kita gitu ya Bu. Terkadang kita tuh pengen semua anak itu sama gitu, karena kita pun memberi nasihat dan memberikan motivasi ke mereka pun sama, tapi terkadang apa yang kita sampaikan ternyata tidak semua anak itu bisa memahaminya. Mungkin dulu waktu saya sekolah ya Bu ya, yang namanya hukuman, yang namanya menerima konsekuensi dari apapun yang saya lakukan itu bisa membuat saya berubah gitu. Tapi ternyata sekarang sebagai posisi saya sebagai guru gitu ya, ternyata apa yang saya lakukan dulu sebagai guru itu kalau saya terapkan di
diri saya sebagai guru ternyata kok kayak gini gitu, gak semuanya mau nurut gitu kan, mau ngasih hukuman, tapi ternyata anaknya kayak gitu lagi. Tapi ya mungkin yang namanya perkembangan zaman ya Bu ya, dari sini mungkin kita harus belajar, walaupun kita sebagai guru gitu ya, sebagai orang tua, bagaimanapun kita orang tua mereka, kita harus mendengar apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka mungkin ingin sampaikan dengan cara-cara yang tidak membuat mereka merasa tertekan. Ya mungkin dengan cara menerapkan disiplin positifnya, dengan cara menyelesaikan segala sesuatu itu dengan segitiga restitusi, dengan jangan menyalahkan dulu, tanyakan dulu alasannya apa, karena mungkin di balik perbuatan mereka itu ada alasan yang ingin mereka sampaikan. Ya mungkin seperti itu. Maka Bapak Tony. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih buat Bu Sinta yang telah memaparkan budaya positif. Kalau menurut saya pribadi, budaya positif itu sangat, setelah menyimak itu banyak yang harus dipelajari ya, mungkin untuk diri saya sendiri. Yang merasa baru itu dari mungkin penyelesaian tentang masalah dari segitiga restitusi ya, jadi segitiga restitusi itu saya baru pertama kali mendengar seperti itu. Jadi memaparkan tentang penyelesaian siswa itu dengan tidak secara menyakiti, mungkin ya, menyakiti dengan secara halusnya dengan mencari aset. Kalau saya dulu pernah di SLB ya, mungkin saya paling asesmen namanya, jadi asesmen itu seperti apa. Nah, dengan adanya segitiga restitusi ini bagi saya mendapatkan solusi terbaik dan menjadi nilai positif untuk nanti kita memberikan suatu pelajaran terhadap siswa-siswi di sekolah. Terima kasih Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, super sekali Pak Tony. Terima kasih Pak Tony dan ibu-ibu semua yang ada di sini yang sudah meluangkan waktu bersama saya berkolaborasi membahas budaya positif ya. Semoga kebaikan Bapak Ibu semua diberikan pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan kebaikannya dengan kebaikan yang jauh lebih banyak, lebih besar lagi. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi apabila banyak kekurangan dari saya.